RDP Komisi 2, DPRD Kota Probolinggo, dan PT BTT. Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat dengar pendapat RDP guna membahas kesiapan operasional PT Perseroda Bahari Tanjung Tembaga dalam menangkap peluang bisnis logistik di Pelabuhan Probolinggo. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Solihin Firdaus, menekankan pentingnya kualitas armada dan percepatan penyertaan modal. Riyadlus Solihin Firdaus mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pansus, dialokasikan dana sekitar 6 miliar rupiah untuk penguatan perusahaan tersebut. Lebih lanjut, politisi yang akrab disapa Gus Riyad ini menjelaskan bahwa momentum operasional perusahaan sangat krusial. Terkait teknis anggaran, Komisi 2 telah mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD untuk segera mentransfer dana penyertaan modal sebesar kurang lebih 6,9 miliar rupiah ke rekening perusahaan. Hasil pansus itu kan 6 miliar kan untuk pengadaan armada. Ternyata untuk dari direktur tadi disampaikan bahwa untuk pengadaan armadanya hanya 4 miliar. Dan 4 miliar itu diupayakan menjadi 4 unit, 2 baru, 2 second. Dan itu menjadi pertanyaan ke saya, tipe yang dimaksud seperti apa, tipe armadanya, karena itu sangat terkait dengan munculnya trust, munculnya kepercayaan di dunia bisnis, di dunia pelaku usaha. Jika unitnya ternyata unit yang dianggap oleh pasar tidak memadai, maka jangan berharap PT Perseroda ini mendapatkan sambutan baik dari pasar. Tapi jika unit yang disediakan oleh PT Bahari Tanjung Tembaga ini adalah unit yang sehat, unit yang baik, yang insya Allah akan disambut baik oleh para end user ya. Dan kabar baiknya lagi bulan 3 ini insya Allah di setengah Ramadan atau hari raya setelah Ramadan ini sebagian besar barang akan lewat Pelabuhan Kota Probolinggo. Jadi itu sudah menjadi bagian dari analisa bahwa aktivitas pengangkutan barang di Kota Probolinggo akan meningkat drastis di awal semester ini. Di tengah semester awal ini, insya Allah nanti PT Bahari Tanjung Tembaga akan menjadi salah satu pemain yang berarti ditargetkan sudah harus beroperasi ya? Harus. Saya tadi sudah sampaikan kepada seluruh pihak yang hadir, termasuk BPKAD, bagian keuangan, penyertaan modal harus segera dilakukan, ditransfer ke rekening perusahaan. Janjinya sih akhir pekan depan harusnya sudah masuk ke rekening perusahaan senilai kurang lebih 6,9 itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Itu anggaran termasuk pengadaan kantor juga? Ya, 4 miliar itu adalah untuk unit, terus sekitar 2, itu untuk kas ya, untuk pengadaan kantornya kurang lebih 250 sekitar 250 ya, untuk operasionalnya sekitar 250 ya. Operasional 500 juta sekian untuk operasional, lalu untuk pengadaan office-nya kurang lebih 250. Dengan percepatan ini, diharapkan BUMD milik Kota Probolinggo tersebut mampu berkontribusi nyata pada pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor jasa kepelabuhanan yang kian strategis. Menjawab semua masukan dari anggota DPRD, Direktur Utama PT Bahari Tanjung Tembaga, BTT, Noviadi, memaparkan rencana strategis perusahaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD Kota Probolinggo, melalui sektor jasa angkutan pelabuhan. Hal ini disampaikan usai menghadiri rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 2 DPRD, Kota Probolinggo Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2026. Dalam keterangannya, Noviadi menegaskan bahwa sebagai badan usaha milik daerah BUMD, berbentuk Perseroda, PT BTT berkomitmen menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Fokus utama bisnis perusahaan saat ini adalah layanan tracking pelabuhan, yakni angkutan barang dari dan menuju pelabuhan menggunakan truk tronton. PT BTT menargetkan operasional secara profesional dapat dimulai pada akhir Maret tahun 2026, tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri. Saat ini, perusahaan tengah menunggu pencairan penyertaan modal untuk segera melangkah ke proses pengadaan armada. Terkait anggaran pengadaan unit, Noviadi menjelaskan adanya efisiensi dari rencana awal sebesar 6 miliar rupiah menjadi 4 miliar rupiah.
Penggunaan anggaran ini akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, termasuk opsi pembelian unit baru maupun unit bekas, second yang masih layak pakai. Selain pengadaan armada, PT BTT juga tengah menjajaki kerjasama MOU dengan Perumda Air Minum terkait suplai air di kawasan pelabuhan. Karena sesama BUMD di bawah naungan pemerintah Kota Probolinggo, sinergi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola layanan di pelabuhan. Mengenai modal awal, Noviadi menilai besaran yang ada saat ini sudah cukup untuk skala bisnis awal, meskipun tetap diperlukan pengembangan berkelanjutan di masa depan. Ia memproyeksikan profit atau keuntungan perusahaan sudah mulai terlihat dalam waktu 30 hari setelah operasional berjalan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya BUMD memang menjadi motor uangnya untuk daerah, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan PAD. Jadi rinciannya seperti apa ya? Seperti bisnis yang akan kami jalani. Jadi bagaimana nanti keuntungannya atau profitnya itu ya sebagian akan masuk ke PAD tentunya, Pak. Pak, ini rencana beroperasi kapan ini, Pak? Beroperasi kita rencananya secepatnya. Jadi tadi sebagaimana sudah didengarkan, penyertaan modalnya juga belum kita terima, dan setelah itu akan ada proses pengadaan. Setelah ada pengadaan trontonnya, baru kita akan terus beroperasi. Jadi secepatnya. Ya, kita target tahun ini di bulan 3 akhir lah, habis Idul Fitri kita sudah bisa berjalan. Berapa sana? Ya, untuk Baik, beroperasi. Pak, untuk fokus bisnisnya mungkin difokusin ke bidang apa itu, Pak? Ya, bisnis kami berfokus di bidang tracking pelabuhan, jadi angkutan dari dan menuju pelabuhan dengan menggunakan truk tronton. Jadi kita mengangkut barang-barang dari pelabuhan dan menuju pelabuhan. Pak, ya kan anggaran tuh truk itu kan berkurang ya dari 6 miliar ternyata hanya dialokasikan 4 miliar. Itu nanti 4 truk itu second semua atau gimana? Ya, sebenarnya tidak berkurang karena kami menghitung dengan melakukan efisiensi anggaran. Jadi dari 6 tadinya di rancangan ya, kami buat 4 miliar. Kenapa? Terus apakah nanti baru atau second, kita sesuai kebutuhan. Jadi nanti ketika kebutuhannya di lapangan, oh ternyata kita hanya membutuhkan untuk jarak dekat. Oke, kita beli yang second tetapi yang sehat dan masih layak pakai. Karena kalau kita belikan baru semua, 4 miliar itu hanya paling dapat 3 saja. Seperti itu. Tapi kalau dengan second 4 miliar bisa saja 6. Kira-kira seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan di lapangan. Terkait dengan MOU dengan Perumdam PDAM, Pak, itu seperti apa, Pak? Ya, terkait untuk suplai air, MOU dengan Perumda masih kita bahas dan kita bicarakan lagi. Akan tetapi karena kita masih sama-sama BUMD dan sama-sama pemilik sahamnya juga pemerintah kota, jadi kita akan bicarakan nanti. Seperti apanya kita belum tahu, tetapi yang jelas dari pelabuhan, menuju pelabuhan itu akan dikelola oleh Perseroda Bahari Tanjung Tembaga, kira-kira seperti itu. Jadi fokus utama sekarang pengadaan unit trontonnya itu, Pak? Ya, fokus utamanya pengadaan unit tronton, karena apa yang mau kita angkut kan menggunakan tronton, jadi kita harus adakan dulu trontonnya. Iya. Ya. Menurut Mas Noviandi, modal penyertaan Pemkot itu sudah ideal belum? Untuk usaha atau untuk bisnis skala kecil, menurut saya sudah cukup. Akan tetapi kalau kita ingin berkembang, jelas di penyertaan awal modal pertama ini masih kurang. Tetapi kita akan terus kembangkan, yang mana nanti setelah kita dapat profit, bisa saja kita membeli unit dari itu dimasuk ke RKA di tahun berikutnya. Setelah pengadaan setelah Idul Fitri, Pak ya? Iya. Itu nanti target profitnya masuk kira-kira mulai kapan? Target profit masuk ya jelas setelah itu beroperasional, artinya kita hitung saja 30 hari setelah pengadaan itu dan beroperasi, berarti 30 hari profit itu sudah bisa terlihat, seperti itu. Terima kasih. Dari Gedung Rakyat DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, Sorotan Publik, Arifin Sulsel, Aspari AR, melaporkan.